Saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi kita kembali dalam acara Renungan Senja untuk membahas khotbah yang sudah disampaikan pada setiap ibadah minggu. Kemarin kita telah mendengarkan bagaimana caranya kita mencapai tujuan dengan menentukan skala prioritas. Hari ini, renja yang pertama untuk minggu ini, saya akan mengutip Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, tanpa kita sadari, kita nggak sadar bahwa kita telah memberikan waktu kita atau perhatian kita penuh kepada suatu hal. Misalnya hobi, ada teman saya, ada orang yang datang kepada saya, istrinya nangis-nangis karena apa? Suaminya hobi membuat robot. Penghasilannya nggak seberapa. Istrinya yang cari kerja, suaminya sibuk bikin robot, sudah bertahun-tahun, uang udah banyak habis, robotnya nggak jadi-jadi. Hanya sekedar hobi, dia tidak peduli lagi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, harta dia buat dia adalah hobinya robotik ini, saudaraku. Nah, demikian juga ada orang merasa dia bangga dengan misalnya seorang anak muda dengan memiliki pasangan berganti-ganti, hartanya di sana. Ada juga orang kerja sampai disebut workaholic, kerja bisa 20 jam, lagi tidur pun ini kepala ini berkerut karena memikirkan pekerjaannya, terus seperti itu. Nah, jika tadi hobi atau pekerjaan atau pacaran ataupun studi menjadi segala-galanya buat kita, nah itulah prioritas kita. Itu loh yang dimaksud, saudara. Nah, kita kemarin juga mendengar khotbah tentang Maria yang season kedua. Maria setelah Maria saudara Lazarus meninggal dan dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu Maria terus duduk di bawah kaki Yesus, mendengar, menyimak apa yang Tuhan Yesus katakan. Sementara Marta, saudaraku, dia sibuk berkemas, ingin juga melayani, memberikan yang terbaik sebagai tuan rumah. Marta ini hebat sebagai tuan rumah. Tetapi di sini nih letaknya, saudara, kita tidak boleh saling menghakimi. Ternyata apa yang dinilai manusia beda dengan apa yang dinilai Tuhan. Apa yang dilihat manusia beda dengan yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat kerinduan yang dalam di hati Maria. Maka Marta menegur saudaranya. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, gak pedulikah engkau melihat saudaraku ini? Enak aja dia diam-diam di situ terus nyimak. Sementara aku sibuk cuci piring, cuci gelas, masak air, nyiapin untuk tamu-tamu. Tapi dia hanya mendengar-dengar orang yang bicara, mendengar Tuhan. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Sungguh di luar perkiraan Marta. Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang perlu hanya satu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dari sini, saudaraku, kita lihat Tuhan Yesus menegur Marta
yang memilih prioritas, yaitu mengurusi hal dunia. Hal dunia adalah hal yang remeh, tidak sama harganya dengan hal-hal yang surgawi. Sebaliknya, Tuhan Yesus memuji Maria yang telah memilih prioritas yang terbaik, teristimewa dalam hidupnya. Saudaraku, ketika saya masih SMP, masih muda saudaraku, saya benar-benar menghabiskan waktu untuk terus berpikir, berpolemik dalam pikiran saya, memikirkan tentang Tuhan. Benar gak ada Tuhan? Benar gak ada Tuhan? Setiap saya ada kesempatan, saya bertanya, karena dulu belum paham kalau kita harus baca Alkitab. Alkitab pun dalam satu keluarga mungkin zaman dulu itu cuma satu. Oleh karena itu saudaraku, saya selalu ingin mau tahu, ada nggak sih sebenarnya Tuhan? Dengan segala apa yang bisa kupikirkan, kutanya kepada orang yang lebih tua, lebih dewasa, kepada guru sekolah minggu, kepada guru porhanger namanya, guru agama gereja. Saya tanya guru jemaat, saya tanya saudaraku. Tapi lucunya pertanyaan saya sering disepelekan, dianggap sesuatu yang berlebihan. Ah, kamu masih kecil udah nanya-nanya tentang Tuhan, tentang neraka, tentang surga. Saya dilecehkan saudara, perasaan saya. Sementara saya begitu tertekan di dalam hati saya, di dalam jiwa saya, pertanyaan mengenai Tuhan ini. Karena saya melihat ayah saya, ibu saya rajin doa, rajin ibadah, melayani, rajin bekerja, suka menolong orang. Tetapi mengapa masih muda ibu saya meninggal dengan penyakit yang simple? Ini membuat pikiran saya tidak bisa terima. Lalu saya tidak langsung berani menyalahkan Tuhan, tapi ingin tahu alasannya, ingin mencari. Dan tidak ada yang bisa membimbing saya menjawab. Jadi saya ngerti apa yang dialami Maria. Maria adalah seorang wanita pelacur tadinya yang diampuni Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Lalu saya membayangkan kerinduannya untuk mengenal kerajaan surga. Itu sebabnya segala kepentingan duniawi menjadi tidak penting lagi buat dia. Yang penting rohnya, yang penting kerajaan surga ini dia tahu. Karena memang inilah sesungguhnya kunci. Jika engkau memahami hati Tuhan, jika engkau memahami maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup ini, hatimu akan mengalami damai. Dan engkau akan menerima semangat untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Dan apapun yang kau kerjakan, pasti diberkati Tuhan. Demikian saudaraku, carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Di mana hartamu berada, hartamu apakah hanya hidup di dunia ini, atau mau hidup yang kekal? Jika engkau menaruhkan, berpikir hartamu adalah yang terutama yang di surga, kau akan melepaskan semua yang ada di dunia ini demi kepentingan surga. Sampai jumpa besok kembali membahas hal yang sama. Renungan senja tentang bagaimana caranya mencapai tujuan dengan menentukan skala prioritas. God bless you.